شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمؤمنين وجعل به فرحتين للصائمين، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء رب العالمين. صلوات الله وسلامه على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين. أما بعد. Para jamaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah, bersyukur dan memuji Allah atas rahmat nikmatnya yang sampai di malam ini kita diberi sehat, bisa menjalani yang diperintah, baik bersiam di saat siang maupun di malam ini kita bisa berqiyam. Mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan khususnya menjadi amaliyah solehah mardiyah yang diridhoi, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak butuh ampunan Allah? Semua, masya Allah, perlu dan butuh. Dan ini Allah memberikan bulan-bulan maghfirah, yang Rasulullah sebut juga syahrul maghfirah. Ada 3 cara yang dituntut untuk menggapai maghfirah Allah. Itu yang pertama siam. Hadis yang gak disangsikan lagi kesohihannya, ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau di siang Ramadan siam, ya kita sudah jalani, dan ini akan kita mengakhirinya, akan menuju di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan amal yang sudah kita jalani sekali lagi semoga diterima Allah, dan yang belum ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyisakannya dengan sesempurnanya. Lalu yang kedua, Rasulullah mengatakan man qama Ramadan. Siapa yang berdiri Ramadan, itu umumnya tarawih. Ini ya, khususnya tarawih, umumnya apa saja ibadah selain siam yang kita bisa mengerjakannya, itu termasuk man qama Ramadan. Tapi pada banyaknya pendapat itu koma di sini adalah tarawih, berdiri di malam. Tapi boleh jadi baca Quran, boleh jadi memberi takjil, bersedekah. Ini termasuk qoma Ramadan. Ini juga menghapus dosa. Cuma semuanya dilandasi imanan karena Allah, karena iman karena Allah. Wahtisaban, dan mencari harap-harapnya itu adalah wajah Allah, ridha Allah. Baru Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pada umumnya tarawih ini pada umumnya, ya, tapi mudah-mudahan yang ada ini tidak pada masuk pada umumnya. Itu karena itu sebabnya Ustadz Hanan ketika dia tarawih bersama gurunya, syekhnya yang di Mesir, diajaklah di tempat yang tarawih itu sampai menjelang sahur. Mulai setelah Isya ini sampai menjelang sahur. Sampean kuat kira-kira. Ini jam pirang ini wis kosro, wis kujang. Gak mari-mari ya. Sik jam piro iki? Iya kan? Ilo ampel sik durung kok apa sik ya kan? Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kok sampai menjelang sahur baru selesai? Karena yang dibaca Quran, yang dibaca satu tarawih itu 15 juz, Pak. Kalau kita ini sampai berapa juz tadi? 8 juz. Seperempat ya. Sehingga 1 bulan itu sudah menghatamkan 15 kali hatam. Itu tertentu memang. Makmumnya itu hafid-hafid, Pak. Para hufaz.
Sing gak siap ojo nang kono kon glondong. Itu hanya satu masjid di Mesir. Maka ketika mendapati ada orang sudah kakek-kakek tua, Ustaz Hanan ini bertanya, "Kakek, Syekh, sampean kuat sudah berapa lama tarawih ikut tarawih begini?" "Sudah 9 tahun saya tarawih tetap di sini." Ini waktu itu Ustaz Hanan cuma sekali itu, Pak. Sekali rasanya meneh gak melok maneh aku. Utang luwe durung sahur iki, Mas. Allah karim. Hadirin para jamaah, lalu dia, "Saya kok kuat sampean? Apa saya hafal Quran?" Enggak. Ya. Kalau nek hafal itu tadarus sekalian kan? Deres lho ngono. Enggak deh. Apa saya semua hafal atau paham isi Quran? Enggak. Sebagian saja yang saya ngerti. Padahal itu wong Mesir, Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah, kok saya selalu di sini terawihnya sampai 9 tahun sampai hari ini istiqomah. Saya sekali sudah tidak kuat. Ya. Saya besok tidak kesini lagi saya. Sama itu dijak guru nih. Ya. Lalu apa katanya sisa ini ngomong? Iya, sampean terawih ini mengandalkan kekuatan badan tubuh sampean. Saya ini mengandalkan iman saya. Ini lo coba Pak, Masya Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Man qoma Ramadan imanan." Ya. Kita ini terawih kudu dilandasi iman nang Gusti Allah, Pak. Ya Allah, ini sing angel. Paling kan katut-katut ae. Melok kanca-kanca tarawih nduk kene, Biurono, nek waya kesel leren dhisik ngono. Coba ini Rasul mengatakan ya. Nek kon dilandasi keimanan, gak ono rasa kesel sumpek ngene iku, Pak. Ini coba contoh orang yang sudah sepuh, kakek-kakek. Sampean masih muda karena imannya sih nggak menyetut, ya, mendukung, mendorong kamu berbuat ini. Ya aku mau kesel. Sudah diancam besok tidak kesini lagi saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Siam juga gitu kan. Rasul mengatakan imanan wahtisaban. Masya Allah. Berikutnya Nabi secara beruntun mengatakan, man qama lailatal qadri, lebih-lebih Pak, di penghujungnya ini nanti gitu. Siapa yang bisa membuat apa saja bentuk ibadah di malam qadar, Masya Allah. Man qama lailatal qadri, ini hadis saya semua ya. Tapi juga landasannya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka diampuni dosa orang itu yang lalu-lalu. Hadirin dimakan Allah, ada kisah seorang nih dalam kitab-kitab klasik itu diterangkan. Apa itu? Ada orang yang namanya Muhammad. Berarti orang Islam apa enggak ini? Islam ya, jenenge Muhammad ya Allah. Ya. Itu dituturkan ketika hidupnya ini tidak pernah sholat Pak ya. Masya Allah. Tidak pernah sholat. Jeneng Muhammad. Kadang-kadang ono jenenge soleh, gak sholat, ono ya. Jenenge apik kon. Nih, soleh. Kadang-kadang ya repot kita ya. Ini disebut ini. Anna rajulan ismu Muhammad kana la yusalli qat. Tak pernah sholat sama sekali ya. Fa idza dakhala Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu bisyabi wattib. Dia perhias dirinya dengan pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, wa yusalli, lalu sholat Pak. Ramadan eling dak Pak. Masya Allah, Ramadan iki. Boleh jadi di sini ada ngono iku ya. Ono ta? Muga-muga ndak ono. Wingi-wingi enggak tahu nang masjid. Ya Allah. Ramadan dia itu sambang masjid. Ini ku biarkan. Ya. Jangan dibully, Pak. Wali rek ngono tambah nyengkre ngono. Kita enggak tahu, kadang-kadang tetesan taufik itu datang lu ngene iki. Allah. Biarkan aja. Apa nanti
Setelah itu jadi orang baik kita yang tidak tahu ya kan. Apalagi ngrungokno ceramah gini. Ini kan jarang ngekei ceramah. Ini kan kebetulan pompong iso kumpul di keingin ini. Ini rohaninya digempur ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu begitu dia sholat, Masya Allah, menyadari yang lalu-lalu enggak ya apa. Setelah itu berjalanlah waktu Ramadan ini. Selesai Ramadan, famata mati, Pak, meninggal. Api apa elek ini? Yo, kepengen tak sampean? Lu kepengen, Pak. Yo, tadi kan nas'aluka husnal khotimah ya, Mas. Al-a'mal bil khawatim kata Rasulullah. Innamal a'malu bil khawatim. Terakhir itu. Masya Allah. Kita ada erro. Nek iso ngono, Pak. Idul Fitri mati. Tapi nek gak puasa Idul Fitri mati ya soro kan. Penjut ya. Wingi-wingi Ramadan tobat temenan Mas. Ya poso ya tarawih ya masa terus mati bagus Mas. Ini ki husnul khotimah. Hadirin para jamaah, kita enggak bisa itu qadar Allah kan, takdir. Allah menjadikannya orang yang begitu beda-beda kan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum dia mati karena langka kan. Wingi kok gak nang masjid. Sekarang nang masjid. Banyak kerabatnya tanya. Pertanyaannya, lima taf'al dzalik. Kenapa sampai ngelakoni ini ki, Mat? Ente ini lanang giras, Mat. Ini keliling tok Mas. Durung rumah itu saya kok ngene, kok neko kan. Nggih neko-neko. Lima taf'al dzalik dikatakan. Faqala apa jawabnya? Hada syahrun. Ini hada syahrut taubah. Hada syahrut taubah. Hada syahrut, ulang-ulang dikatakan. Hada syahrut taubah warahmah wal barakah. Ya Allah, ini bulan tobat. Masya Allah, Ramadan ini. Tidak mungkin kurung ceramah-ceramah. Ya Allah, ini bulan tobat. Ada riwayat hadisnya ketika Allah sangat murahnya ya kepada kita ini umat ini. Ini hadis sahih, katakan kan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Masya Allah. Bahkan riwayat yang lain, walam yuftah babun minha. Satu pun pintu tidak dibuka neraka itu kalau bulan Ramadan. Dan di situ setan dibelenggu kata Rasulullah. Wa yaqulullahu, dan Allah berfirman, kulla lailatin min Ramadan. Setiap malam Ramadan ini, salatsa marrat, 3 kali Allah menyerukan. Hal min ta'ibin, pertama, hal min sa'ilin fa'utihi su'lahu. Ada enggak orang yang minta? Ini Ramadan ini. 1 bulan Pak, setiap malamnya Allah. Nih, Allah berseru-seru. Hal min sa'ilin fa'utihi su'lahu. Ada enggak orang yang minta? Saya beri permintaannya. Masya Allah. Karena memang Rasul mengatakan ini bulan Ramadan, bulan yastajibu fihi doa. Allah mengijabah doa-doa di bulan ini. Wa yahuttul khotaya, Allah hapus dosa-dosa. Masya Allah. Ketika hal min sa'ilin fa'utihi su'lahu. Siapa ada enggak orang yang minta? Kata Rasulullah, Allah menyerukan. Yang kedua, Allah menyeru, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Ada enggak orang yang tobat? Saya terima tobatnya. Ya Allah. Ini bulan tobat. Ini Muhammad tadi nama orang ya, inisialnya. Ini bulan tobat ini. Saya enggak ngerti. Saya ini kemarin itu enggak ngerti, yang jahili masalah. Ini saya sadar ini. Asallahu ayyuzawija ani. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku, Masya Allah. Dia ngomong. Karena memang itu setiap malam dicari oleh Allah. Hal min ta'ibin fa'atubu. Ada enggak orang yang tobat? Saya akan terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. 3 kata Rasulullah. Ada orang yang minta ampun dari dosanya. Aku ampuni dosanya. Dipanggil-panggil oleh Allah. Tiap malam Ramadan ini.
Maka ini orang mungkin ini terus mati mau ya bagus sih. Mau nggak mati balik nang diras mana soro kon. Tapi Allah beri jalan seperti ngono. Kita yang nggak reron, Pak. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang bulan yang baik, Masya Allah. Lebih-lebih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat nanti di penghujungnya 10 terakhir, yang di sana ada Lailatul Qadar, Masya Allah. Tempurlah apa yang ada pada diri kita itu untuk mengupgrade diri ini. Ini bulan bagus ini. Ketika Syekh Wahbah Juhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillah itu yang spektakuler, itu yang besar, sampai 10 jilid besar itu, ketika mengangkat fadlu Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar, beliau menyebutkan karena banyaknya riwayat hadis, setelah dipaparkannya Quran ini hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ini yang Bukhari, ini yang Muslim, ini yang diriwayatkan Ashabus Sunan, ini yang diriwayatkan kitab-kitab musnad hadis. Sampai ini ada yang dhaif, diuraikan ini. Beliau menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu Lailatun Syarifah, Lailatun Mu'addamah, Lailatun Mufaddalah. Ya Allah. Lailatul Qadar itu malam mulia, malam yang dibesarkan, malam yang penuh berkah, Masya Allah. Ini Lailatul Mufaddalah, malam yang dilebih-lebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu rincian dalil-dalil yang disebut. Mana abad yang bisa menandingi sehingga tidak ada malam sepanjang umur kita ini yang melebihi Lailatul Qadar, dan itu ada di Ramadan. Dan ini sebentar lagi kita akan menuju kepada 10 yang terakhir Ramadan. Masya Allah. Kalau kita mengerti ini, wah ya. Apalagi yang sudah rambut pote-pote ya. Kadi titik lo ya. Ate lapo mana, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Gunakan untuk mengupdate kita ini jadi apa di hadapan Allah. Dan Allah memberikan ini ketentuan ini. Iki lo jalanmu, Masya Allah. Hadirin dimulakan Allah. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70. Kata Rasulullah, tidak ada satupun yang lebih, itu sedikit, qalilun. Nih sedikit yang bisa melampaui dari itu, kata Rasulullah. Kalau ada 80 itu sedikit. Itu kemarin di kampung tuh, Masya Allah, konco-koncoku habis semua, Pak. Kena dihitung, Masya Allah. Teman mondok, teman sekolah, teman kuliah, nah, Masya Allah. Apalagi dosen, satu pun dosen tidak ada saya kisah ngurip. Terakhir kemarin Ustadz Romrawi, Masya Allah. Itu dosen saya, Masya Allah. Awad Ubed itu dosen saya, Pak. Lama meninggal, iya kan? Oh, hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu walaupun gelar BA sudah jadi dosen, Pak. Saiki masih MAG nggak kira kon jadi dosen. Kakean gelar dulu langka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Coba kalau melihat itu ya kita, Masya Allah. Kita beruntung kalau masih dipanjangkan umur kita. Berulang-ulang ketemu Ramadan, mudah-mudahan terus ketemu Lailatul Qadar. Ya Allah. Mudah-mudahan. Karena ini yang mengangkat derajat kita. Rasulullah SAW mengkisahkan orang-orang dulu di zaman Bani Israel yang panjang-panjang. Bahkan zaman Nabi Nuh. Dia risalah Nabi Nuh 950 tahun mengajak umat. Nabi cuma berapa? 23 tahun mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada 950 tahun. Allah ya karim. Itu Allah katakan itu. Karena itu lebih-lebih dengan ini Lailatul Qadar ini mengangkat derajat kita. Allah sendiri yang menyebut Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 84 tahun. Maknanya apa? Semua orang yang melakukan aktivitas ibadah, Masya Allah, di malam Qadar ini, kalau peduk Lailatul Qadar, itu lebih baik dari beribadah 84 tahun ibadah tok. Ketika Rasulullah SAW mengkisahkan Sam'un, dalam satu riwayat Abdullah ibnu Abbas menuturkan,
Ini salah seorang yang bernama Sam'un di masa waktu itu. Lalu kemudian Sam'un ini orang kuat. Waliyun min awliyaillah, termasuk dari di antara wali Allah. Lalu kemudian setelah berperang sampai dia membunuh orang kafir berjumlah banyak, ya Allah. Masya Allah. Sehingga orang kafir gak bisa ngatasi. Selama 84 tahun dia perang, Pak. Menghabisi banyak orang kafir. Itu Sam'un. Lalu kemudian sesudah menghabisi banyak orang-orang kafir seperti itu, kemudian orang kafir ngene, wah entek kabeh iki. Umpama ono Sam'un saiki Israel tepak iki, Pak. Karena masih di mortir ndak kena, Pak. Masih dibom ndak kira. Masya Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Saking ndak ono Sam'un iki sejarah. Ini pada masa yang silam, ya, Masya Allah. Lalu begitu dia menghabisi orang-orang kafir, akhirnya orang kafir itu kehabisan akal. Ini entek kabeh. Ya apa caranya? Dia merunding istrinya. Dicari istrinya, tolong bunuh suamimu. Nu'tiki malan katsira. Kami akan memberimu harta apa yang kamu minta. Seberapa jumlahnya. Ya. Kalau suami tidak ada, nanti saya carikan suami yang lebih bagus. Ya. Masya Allah. Akhirnya saya tidak mampu. Perempuan. Kami bantu, kata orang-orang kafir. Maka dicarikanlah tali. Ya. Begitu tali diberikan, pada waktu tidurnya Sam'un diikat, Pak. Seret. Ya. Kaki dan tangannya. Tapi begitu diikat sudah ini ngelelir, Pak. Bangun. Loh, siapa sing ngancam ini? Oh. Man saddani. Istrinya wedi kalau bohong, Pak. Ana, masa saya saddatu. Yang saya yang mengikat sampean ini. Li ujarribuka, untuk mencoba kekuatan sampean. Bujukane ngono deh. Padahal untuk membunuh maunya nanti. Kalau sampean ikat, panggil saya bunuh. Ini wong kafir ngomong. Karena dikatakan pedot kabeh, Pak. Ya. Akhirnya dilaporkan kepada orang kafir. Ya apa talimu iku kok rantasmu talimu. Tali piro tukune kok kaya iku ya, masyaallah. Ndak kuat di taliu. Bojoku iku ngomong kaya ngono, masyaallah. Terus ya amblas, datanglah hari esoknya bawa rantai, Pak, dari besi. Lalu rantai yang disuguhkan. Ikatan mbek iki rantai. Pada waktu tidur dia ikat kakinya, Masya Allah. Nih, dia ikat tangannya. Begitu bangun ini Sam'un, loh, rantai. Siapa iki sing ngancangi? Ya aku, Mas, Masya Allah. Li ujarrib, untuk mencoba kekuatan sampean. Allah ya karim. Dikene notok, Pak, seret, lepas semua, Pak, rantai. Diberi kekuatan yang luar biasa. Lalu begitu tahu akhirnya ya, ini makar Allah, ini makar orang-orang kafir itu, juga Allah buat makar, Masya Allah, wa makarullah. Ketahuan oleh Sam'un ini. Sampean tidak akan bisa dengan alat-alat apa saja untuk bunuh saya. Masya Allah. Saya itu baru kamu bisa ikat dengan tali rambut, dengan rambut ini yang panjang aku punya. Pengapesan ini didudukno. Maka nek kon kepengen ngikat saya ini rambutku potong. Itu mbok ngigo, ngelamun atau dalam tidur ngomong ngono, didengar Pak oleh istri. Begitu tidur dipotong Pak rambutnya, Pak. Masya Allah. Dibuat ngikat, diikat kakinya ke tiang yang ini juga tangannya ke tiang, ikat ini. Tidak iso, dikarenakan tidak iso, Masya Allah. Karena harus didudukno pengapesan. Begitu dia tidak bisa, gak bisa lari, gak bisa ningan, panggilkan orang kafir, Masya Allah. Ayo orang kafir, ini kena ikat sudah ini, Masya Allah. Datang semua orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu datang semua orang kafir, itu dipotong telinganya dulu. Ya Allah. Potong ini, matanya dicongkil. Potong lidahnya. Ini bibirnya, tangannya, kakinya. Sebelum dibunuh, Pak, disakiti dulu. Masya Allah.
Karena menghabisi orang kafir banyak ini. Disiksa dulu. Begitu sudah mau dibantai di rumah itu, Masya Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan, datang ilham kepada ini bukan nabi kan? Apa yang datang ilham itu? Ma turid an asna alaikum. Apa yang kamu ingini, aku akan bantu kepadamu dalam kondisi seperti ini. Sampun mengatakan, karuniakanlah kepada kekuatan untuk bisa menggoncangkan rumah untuk membantaiku ini. Dan kebetulan orang-orang kafir sudah kumpul, Masya Allah. Begitu orang kafir sudah kumpul, itu diberi oleh Allah kekuatannya, Masya Allah. Dia mengatakan sebelum itu pada istrinya, ana waliyun min awliyaillah, kau ndak iso, aku ki wali ini Allah, Masya Allah. Hadirin para jamaah, begitu diberi kekuatan oleh Allah, nih, itu gerakannya ini Pak, iso menggemparkan dan ini koyok gempa itu. Sehingga bangunan yang besar itu yang dibuat untuk membantai dia dengan banyaknya orang kafir ketika itu hadir, akhirnya meruntuhkan, menjadi runtuhan yang membunuh semua orang kafir hatta istrinya, Masya Allah. Habis orang kafir. Setelah itu sampai memuji kepada Allah, Masya Allah. Dan dikembalikan semua anggotanya. Tangannya dibalik, disembuhkan. Dia bersyukur kepada Allah. Setelah itu dia beribadah selama 1000 bulan. 84 tahun. Siangnya siam, malamnya berqiyam. Untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya diberi kekuatan oleh Allah. Bisa menghancurkan orang kafir spontan sekian. Dulu kemarin-kemarinnya sekian. Masya Allah. Orang kafir tidak bisa membantaiku, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah itu Rasulullah SAW mengkisahkannya pada sahabat. Wa baka ashabun Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi menangis. Bertanya di antaranya, apa ganjaran yang diberikan kepada orang yang banyak beribadah seperti ini? Rasul tidak bisa jawab, Pak. Lalu sahabat-sahabat mengingin-ingin ya opong ini. Turunlah itu surat Al-Qadar. Ini dari diantara min asbabin nuzuli suratul Qadar ini, ya Masya Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masya Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Masya Allah. Murahnya Allah kepada kita. Sahabat-sahabat dulu Pak, kepingin niru ibadah perang saja 84 tahun menghabisi banyak orang kafir. Kita wong kafir situ aja gak wani awak dhewe masyaallah. Endi sampean mateni wong kafir situ aja. Allah ya kari. Bayangkan kan, itu selama 84 tahun, Pak. Masyaallah, dia berperang di jalan Allah. Setelah itu beribadah, puasanya bukan 1 bulan, ya Allah. 84 tahun puasa. Tarawihnya bukan 1 bulan, ya Allah. Maka ketika ditanya Rasulullah, apa pahala yang diberikan oleh Allah? Rasulullah tidak bisa. Lalu bagaimana kami ini? Yang relatif pendek umurnya. Umur kami ini cuma berapa ya Rasulullah? Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Masya Allah. Al-Qadar ini. Allah beri keistimewaan buat umat Muhammad. Untuk kita semua ini. Termasuk Rasulullah pada awalnya. Masya Allah. Setelah turun ayat ini Rasulullah benar-benar mencari supaya jangan sampai ketinggalan Lailatul Qadar di Ramadan ini. Beliau idza dahala asral awakhir Ramadan i'takafa, Masya Allah. Syaddal ini ahyal lail wa aiqadul ahla wa syaddal mi'zar wa tajalan nisa. Masya Allah. Kita tidak kuat kadang-kadang. Begitu masuk 10 terakhir karena ada Lailatul Qadarnya ini, Rasulullah ikat pinggangnya diperkuat. Ya Allah. Dia hidupkan malamnya, tidak tidur. Dia perintah istri-istrinya untuk juga menghidupkannya. Dan dia singkirkan sementara istrinya. Di mana itu Rasul? Di masjid, Pak. Ya. Ini kita yang tidak bisa. Masa. Siang malam. Hatta tawaffahu, sampai meninggal Rasul. Begitu setelah wafat Rasulullah, kebiasaan ini diteruskan oleh istri-istrinya. Beriktikaf istri-istrinya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa dia percaya dengan Al-Quran? Malam itu ingin mau, Pak. Imane, Pak. Ayo siapa yang ngelawan yang tidak percaya dengan Quran ini? Murtad, Pak. Ya. Musuh tahu nok malam lebih baik. Malam apa ngono sampean? Masyaallah. Iki Quran iki rek. Lho, engko nek hadisnya dhaif apa enggak? Ngono ya. Nek Quran, waduh, Quran wis. Gak yakin kita. Allah ya karim. Nabi percaya dibuktekno sampe ngono. Ayo deloken kok iki. Iki wayahe laris-laris nek dagang iki masyaallah. Ya, toko-toko jange riyo iki masyaallah. Ditinggal ya opo rek. Ya, nih masyaallah hadirin para jamaah, untung ada para ulama berpendapat iktikad itu boleh walaupun malam, masyaallah. Kalau Maliki tidak boleh. Sedikitnya itu sehari semalam, syaratnya harus ada puasanya. Itu Maliki. Tapi jumhur ulama mengatakan iktikad walau lahdoh, sekalipun itu sekedar sekejap waktu, kalau diniatkan iktikad seperti ini ya, men. Sak jam ya kok seneni wong ya bicara mai masyaallah. Sudah lebih 30 menit selesai ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau bicara iktikaf masyaallah ada pendapat walau lahdoh, walau sa'ah ya, walaupun 1 jam lebih-lebih iktikaf nih la siyama fi akhiri asyri min Ramadan, masyaallah. Ini sangat dikuatkan hukumnya sunnah muakkadah. Itu walaupun malam-malam, banyak yang malam-malam kan kadang-kadang. Itu kalau di Al-Irsyad coba itu, sholat malam sampai jam 3 baru sahur. Pas itu turun Lailatul Qadar. Wah, masyaallah. Sampean kalau di Mekah Medina, tidak ada itu namanya malam. Malam itu seperti siang. Wih, suasananya gini. Gak ngantuk kuliah. Barang no gini bunyi dipateni kabeh lampune. Sepi, masjid aja dipateni yo. Sana itu 1 bulan gak dipateni, Pak. Lampu siang lu terus. Kau di Masjidil Haram. Karena bensin murah. Besok gini sebentar ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini masya Allah, ini saya mau mengangkat tema-tema ini. Ini saya siapkan tafsir dan kitab-kitab berkenaan dengan hebatnya sebetulnya, cuma waktu juga keterbatasan. Maka ya sampai di sini, jangan sampai ngurungokno kakean Ustaz iki sampean enak. Yo aku juga enak rek ngawur. Sampean kari ngene tok. Sing ngomong iki kan Mas. Mulai coba ngomong ya. Tuhur ngomong ya kan. Bayangkan ini. Hadisnya para jamaah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.